Ya baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya lanjutkan ke Bu Mea. Bu Mea, berarti artinya relawan Mercy ini apa ya, benar-benar tantangan yang dihadapi di sana itu berat sekali ya untuk memasukkan bantuan ataupun juga untuk menangani pasien-pasien. Dokter Di gimana? rumah sakit. Kebutuhannya apakah minim atau Ya, bagaimana? kira-kira waktu akhir Maret itu memang sudah ada laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa obat-obatan sudah tinggal 50%. Nah, saya nggak tahu nih sekarang nih. Berarti, tapi kabar dari teman-teman memang sudah sangat menipis karena kita terbiasa menghabiskan stok. Karena semua baik makanan maupun obat-obatan, baik apapun itu adalah dari stok. Dan sekarang sudah lama-lama sudah mulai menipis. Dan kami juga mendapat laporan mengenai masalah-masalah ini juga. Yang tadi kelaparan itu juga akhirnya menyangkut juga kepada ada relasi juga kepada teman-teman di Rumah Sakit Indonesia. Ada salah satu yang tadi saya ceritakan, ada salah satu dokter dari dokter ortoped. Dia menceritakan, baru tadi malam kami dapat kabarnya, dia menceritakan bahwa dia itu cuma bisa makan 1 kali sehari roti untuk berbagi dengan anak-anaknya, dan bahkan dia harus mengalah. Itu pun berbagi. Roti itu pun berbagi dengan anak-anaknya. Ini adalah seorang spesialis ortopedi. Dia berbagi dengan anak-anaknya, dan bahkan karena dia dokter bedah ortoped, dia melihat perkembangan penyembuhan dari pasien-pasien yang dia operasi itu sangat lambat karena tidak adanya nutrisi, tidak adanya protein. Dan itu akan menyebabkan kematian. Padahal kan obat kita kan sebetulnya kecenderungan kan yang memang untuk mengobati luka dan mungkin ada zat kandungan protein di situ dan lain sebagainya. Siapa yang kemudian membuat atau menyetop obat-obatan ini sehingga pasien agak sulit? Pihak penjajah itu semua ditutup. Bantuan kemanusiaan baik makanan, material, lalu kemudian obat-obatan semuanya. Mas, kalau kita masuk ke dalam Gaza Utara terutama, itu 99% semua bangunannya hancur total. 1% mungkin ada di daerah Gaza City yang masih bisa bangun-bangun. Itu jadi memang sudah tidak bisa lagi untuk masalah kehidupan. Karena apa? Pada saat kita tahu juga, pada saat kita hidup juga, malam-malam kita tidur, ini bom banyak banget. Kok tapi tidak ada misalnya tidak ada pasien yang terluka. Mereka ngebomnya rumah-rumah kosong. Jadi berharap agar itu tidak bisa ditempati lagi. Bom. Jadi rumah yang masih ada sedikit walaupun dari bom, itu akan mereka ratakan. Jadi tidak boleh ada kesempatan siapapun warga Gaza yang bisa hidup di situ. Jadi saat ini warga Gaza khususnya ibu-ibu ya, orang tua tengah berputus asa lah ya melihat kondisi anak-anak mereka yang dalam kondisi gizi buruk, dirawat, hanya tinggal mungkin ya mohon maaf tinggal menghitung hari lah ibaratnya kalau kita membayangkan posisi mereka gitu ya, karena tidak ada pasokan sama sekali. Bayangin tidak hanya di daerah utara Rumah Sakit Indonesia, karena kebetulan kami juga ada klinik di Gaza Selatan, di Khan Yunis, Al-Mawasi itu. Itu sekitar 40 sampai 50 bayi atau anak-anak di bawah 5 tahun itu menderita malnutrisi ringan sampai berat. Karena tidak ada lagi susu. Biasanya itu akan ada dari Kementerian Kesehatan, mereka akan memberikan kayak semacam makanan atau bubur atau apa. Kali ini sudah tidak ada. Sudah di stop, tidak ada lagi apapun yang bisa masuk. Jadi kalaupun misalnya dokter-dokter internasional yang mau masuk, mereka hanya bisa bawa diri. Kenapa? Karena barang-barang pun di stop. Ini Mercy ada lagi pesan peralatan-peralatan medis itu di Jordan, itu nggak bisa masuk. Jadi nakes itu gimana ngobatin yang nggak punya peralatan dan obat-obatan? Peralatan yang ada aja Mbak, ya tinggal menunggu waktu. Kita tinggal menunggu waktu. Makanya mereka kelaparan Mbak sekarang. Selain kelaparan, mereka juga tinggal menunggu waktu apakah bom itu ada di situ. Jadi setelah gencatan senjata di stop, bom itu random. Jatuhnya itu kita tidak ada yang tahu ada di mana. Pokoknya tiba-tiba, biasanya kalau dulu kan suka ada pemberitahuan, ada koordinat ini. Ini sudah itu. Jadi mereka itu pihak penjajah itu akan terus-terusan sehingga membuat orang-orang yang ada di warga Gaza itu terteror, mereka kelaparan, mereka kemudian akhirnya memutuskan untuk keluar. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saat ini kehidupan mereka sudah di luar. Berapa orang saat ini yang berada di sana? 2 juta ya? Sekitar 2 jutaan lebih lah tapi. Dengan tim kita? Dengan tim kita tinggal 1 tapi hari ini mau keluar. Karena kami postpone dulu untuk melihat kalaupun kita bisa masuk, kita tidak bisa membawa apapun. Sulit nggak keluar saat ini? Tergantung dari WHO.
WHO bekerja sama juga memang akhirnya mereka yang pasti kami masuk atas arahan dari WHO. Dari WHO juga bekerja sama dengan pihak bukan bekerja sama sih, mereka mendapat arahan dari pihak Israel. Untuk kalau kamu mau keluar tunggu green light dulu dari kami. Kalau kalau nggak ada green light kamu nggak boleh keluar. Itu WHO menunggu arahan Israel. Bayangkan. Tapi kan tidak sedikit juga yang sudah keluar tapi sulit juga untuk masuk lagi. Ya, banyak yang akhirnya dilarang. Banyak. Oke. Untuk PMI sendiri bagaimana Pak Arifin? Berapa tim kita yang kalau tadi cerita Pak Arifin di segmen sebelumnya kan ada teman-teman kita yang membuka dapur dan lain sebagainya. Ya, jadi kita ada 5 titik ya. Jadi karena PMI di Kairo karena kita kan suplai barang. Kami merekrut relawan-relawan lokal dari mahasiswa kita di Al-Azhar yang kita rekrut sebagai relawan PMI. Kemudian kita juga bekerja dengan Bulan Sabit Merah Mesir. Kalau tadi dilihat Ibu Dokter menyampaikan memang kami pada bulan Mei itu melihat 5.000 truk-truk kontainer isi makanan dan juga obat-obatan, salah satunya juga antrian di wilayah Rafah itu juga sangat sulit, apalagi yang sekarang ini. Nah sehingga mungkin satu-satunya cara adalah harus dibuka akses ya, supaya kita bisa bekerja kembali. Kami bulan Maret kemarin sampai dengan April masih membuka dapur umum, tapi kan barang-barangnya tidak ada. Agak sulit sekali bagi kita melanjutkan. Kalau nanti itu dibuka, pasti PMI akan memulai lagi untuk dapur umum. Kami bekerja untuk air, karena air ini laporan dari kawan-kawan kita di lapangan, banyak juga yang kena ginjal itu. Karena dia tidak minum, coba dehidrasi mungkin sangat tinggi, dan juga tadi udah disampaikan sangat sulit. Kami fokus juga di dapur umum dan juga pelayanan kesehatan dan juga distribusi air bersih. Tapi mendapatkan sumber air bersih itu pun juga susah, ada masalah karena kadang juga dihalang-halangi, ada saja lah ya. Jadi kayaknya memang dipersulit supaya mereka itu ada masalah para pengungsi kita di sana. Nah jadi ke depan saya pikir satu-satunya cara supaya akses bantuan bisa masuk baik melalui yang dari Jordan maupun yang dari Mesir melalui Rafah itu harus dibuka. Dan bagaimana komunikasi dengan pemerintah yang setidaknya mungkin bisa juga ya untuk membantu menegosiasikan agar bantuan tersebut bisa tersalurkan, agar pintu perbatasan itu bisa sedikit melunak begitu. Ini kalau saya dengar cerita karena saya di El Aris kan Bulan Sabit Merah Mesir itu yang diserahin tugas mengendalikan semua perputaran barang-barang baik dari UN yang lainnya menuju ke Rafah, menuju ke perbatasan. Dan kalau saya lihat banyak sekali juga obat-obatan tadi yang termasuk yang disebut adalah rejected item. Misalkan anestesi, tabung oksigen, banyak di sana karena itu, dan kadang peraturan di tengah jalan itu berubah-ubah SPO-nya ya, suka-sukanya Israel suka-suka. Begitu mereka antri awalnya boleh, mereka sampai perbatasan barang ini tidak boleh. Contoh saja yang saya agak sedih itu adalah sleeping bag, karena saat itu suhu sangat dingin. Itu karena warnanya hijau, persis warna tentara, itu tidak boleh masuk. Ya. Dan kenapa warnanya warna tentara, jadi tidak boleh masuk. Dan tidak hanya orang-orang di dalam Gaza, di luar Gaza pun yang mensuplai barang itu juga kelelahan secara mental, karena pada saatnya dia masuk barang sudah di-reject dan SOP-nya itu berubah-ubah. Memang betul bahwa ini adalah satu jadi strategi untuk bagaimana di dalam bisa mati pelan-pelan. Jahat sekali ini. Anestesi tidak boleh masuk. Anestesi biar banyak menderita. sekali, biar merasakan tabung sakit. oksigen, apapun yang peralatan-peralatan medis itu tidak masuk akal. Satu contoh yang kemarin dari bantuan TV One yang tenda ya. Tenda awalnya kita pesen, tapi ternyata tidak boleh pakai metal. Akhirnya kita rubah jadi kayu. Kayu juga nggak boleh. Kayu boleh masuk akhirnya. Jadi ini yang kita upayakan, tapi memang satu-satunya cara supaya mereka dapat suplai makanan, suplai bantuan itu harus dibuka bordernya. Baik, Bu Mea, salam kami ya Bu, sabar juga buat teman-teman yang juga berjibaku di sana dalam misi kemanusiaannya Bu. Ya, kita tetap mendoakan ya Mas. Sama-sama. Tidak melupakan mereka ya Mbak. Iya, kita harapkan juga upaya keluar mungkin dari salah satu anggota Mercy, semoga lancar ya, bisa kembali ke tanah air, sehat, selamat, tanpa ada hambatan. Terima kasih juga untuk Pak Arifin. Kita akan melanjutkan terus, insya Allah. Kita suarakan terus kemerdekaan Palestina. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih.